ya, tapi juga nggak jalan. Yang jelas seperti itu. Dan kepengurusannya, pengurus PS3 itu lain dengan PSSI. Dan kemarin sudah ditetapkan juga ketua yang dulu waktu periodenya yang dulu Pak Posidi, ketua PSSI itu ya ketua PSIK. Tapi ternyata secara aturan statuta yang keluar yang kemarin itu nggak boleh merangkap ketua ASKAP sebagai ketua klub, ketua PSIK. Dan sementara ini opini di masyarakat yang namanya PSIK itu ya PSSI yang ada kan gitu. Nah, akhirnya terbentuklah PSIK waktu itu dengan ketua Pak Sardiman ya. Pak Sardiman, terus wakilnya Pak Suradi yang tidak keliru kan gitu kan. Malah saya sendiri tidak masuk dengan PSIK. Pak Darkara juga enggak, karena sudah di PSSI-nya. Nah, makanya nanti kalau kita PSSI sedang menjembatani yang terlalu overlap. Menurut hemat saya nih, Mas, kalian ya ada nih. Dengan persiapan yang terlalu mepet itu ya memang berat kalau kita harus kita paksakan untuk bisa ikut satu itu. Kedua, gambaran pendanaan yang ada untuk mengikuti Liga 3 yang saat ini itu kita satu tidak mungkin untuk mengajukan lagi anggaran ke KONI karena kita waktu itu digelontorkan dana 1M dari Bupati ketika setelah pelantikan, kemudian Bupati sanggup untuk mengumpulkan CSR yang ada di Klaten digedak. Kowe wani bantu PSIK piro, kowe wani piro, aku piro dan sebagainya, seperti itu rencananya. Nah, ini belum terrealisasi. Nah, makanya itu sebagai acuan kita ke depan untuk lebih baik. Setelah kongres nanti kan kita persiapan kongres untuk bulan Desember itu kita bicarakan, tapi dari sekarang ayo ancang-ancang kira-kira sing di PSK sapa sing iso getih. Artinya yang ke CSR mungkin nanti saya dengan pada isone sebagai PSSI membantu soalnya piye dulu waktu CSR mau dibuka saya ingin piye tak janji ya gitu lah. Dulu udah sepakat seperti itu. Itu nanti kita bisa ingatkan kembali, mengulang supaya PSK ini solid gitu lah. Jadi kalau hemat saya memang untuk kali ini terlalu berat ya, terlalu berat untuk mengikuti. Tapi kalau dipaksakan ya ada apa-apa. Nah, artinya kita mengundang Kak Imam, Mas juga dan teman-teman semuanya itu piye ini dipaksakan. Sementara saat ini untuk di Klaten dana-dana yang kemarin itu digelontorkan untuk penanganan COVID itu kurang sekarang. Dan tidak mungkin kita mengajukan nanti di ACC untuk apa? Untuk Liga 3 ini kan. Kalau kita memang oke sepakat kita mau ikut dan itu kita paksakan untuk ikut, kita siap. Artinya ayo bareng-bareng bulan darahnya kayak caranya. Kalau itu memang nanti disepakati seperti itu. Ya itu gambaran sekira seperti itu. Dan tadi saya masalah CSR itu nanti bisa direnew lagi, diingatkan lagi. Moga-moga ke depan itu bisa. Kita punya perusahaan banyak Mas. Ada SDM, ada Aqua, ada sarung tangan dan semuanya. Kayak sini Bali Bupati, kowe uang piro, kader rasana Klaten, itu mesti bisa. Kalau kita mesti hitungan gitu. Dari itu dari saya mungkin Pak Jamal atau Pak Dana dan lain-lain mau nambahin. Ini kita kembali lagi koordinasi masalah dana ya. Artinya untuk sebuah event itu pasti membutuhkan dana yang besar. Kemarin kita memang berharap dari Pemda dan itu tidak lewat KONI, dan mekanisme itu sebetulnya kemarin itu sudah terrealisasi. Artinya dana yang 1 miliar dijanjikan Bupati untuk guliran Liga 3 itu sudah turun melalui Birkatpora, ya, melalui Birkatpora, jadi tidak lewat KONI. Namun kan karena juga pada saat itu Liga 3 dibatalkan, tidak ada, maka kan kita kembalikan. Kemudian juga pada waktu itu masih ada harapan untuk mengumpulkan CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Klaten. Kalau perusahaan yang ada di Klaten itu sekarang ini menghadapi pandemi ini
alokasi dana yang biasanya untuk CSR, dan ini sudah ada ketentuan dari pemerintah, khususnya kalau di Jogja. Di Jogja itu perusahaan itu kalau menyalurkan CSR-nya semua melalui Pemda. Nah, semua melalui Pemda. Di Klaten pun sebetulnya melalui Pemda, melalui Pemda semua. Artinya kalaupun kita menghubungi sendiri perusahaan, biasanya sponsorship itu relatif kecil dan kadang-kadang juga tidak berupa fresh money, kadang-kadang hanya berupa barang. Jadi kita mau menghubungi Aqua aja itu biasanya dia nggak ngasih duit, dikasih Aqua berapa gitu, seperti itu. Apalagi kondisinya seperti sekarang ini, kita tidak bisa berharap banyak untuk CSR khususnya yang ada di wilayah Klaten, karena dia untuk bisa eksis menghadapi pandemi saja dia sudah kebingungan. Nah, apalagi kalau dia perusahaan-perusahaan yang sifatnya non esensial, itu kan dia work from home itu kan sudah berat sekali itu, ya seperti itu ya. Jadi ini mungkin kalau menurut saya gambaran dibagikan dalam kurun waktu persiapan 1 bulan ini hampir mustahil, ya, hampir mustahil. Meskipun nanti kita mau menggandeng bupati pun, itu pasti anggarannya sudah tidak teralokasi lagi untuk ke sini. Dan ini agak benar. Maka satu-satunya jalan adalah untuk tahun depan. Tahun depan itu sebagai persiapan, tapi kalau Mas juga bilang, jangan sampai ada terputusnya kepengurusan. Artinya kepengurusan itu kalau yang saya tangkap Mas juga tadi adalah manajerial. Jadi artinya kalau misalkan ada manajerial 3-3, yaitu ada penetapan manajerial 3-3 dari awal. Nah ini nanti untuk awal bulan itu sudah bisa kira-kira mengalokasikan rencana anggaran yang untuk kita ajukan, baik langsung melalui bupati maupun melalui KONI. Itu untuk persiapan tahun depan. Ya, meskipun nanti kita juga belum tentu ada dana yang dari pemerintah. Karena kalau untuk di Klaten ini kita jaganya perusahaan-perusahaan berat. Kalau di Bandung itu masih banyak, ya Jakarta itu masih banyak, ya, di Jogja aja masih cukup banyak. Jogja itu. Kalau di Klaten ini yang sifatnya BUMN kan hampir nggak ada. Adanya BUMD. Nah, BUMD itu sudah berat di perusahaan swasta yang lain. Nah, agak gede SDM saja kira-kira sekarang ini dengan kondisi yang seperti ini, dia pasti banyak difokuskan untuk ke pandeminya. Saya kira gambaran kita untuk memperoleh dana yang berasal dari CSR maupun dari pemerintah daerah itu yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi jangan terlalu berharap optimis. Ya. Terakhir saya mengikuti di Ambarukmo itu apa itu ya, dengan Pak Menteri itu kan banyak menampilkan sekarang ini organisasi sepak bola yang bisa banyak berjalan itu malah melalui daring. Waktu itu yang ditampilkan adalah Raffi Ahmad. Jadi Raffi Ahmad itu dengan follower yang banyaknya itu dia bisa melaksanakan pertandingan sepak bola, ya, klubnya dia dengan klubnya yang dari Malang itu dijual tiketnya dia secara daring. Nah, yang beli yang followernya itu harganya luar biasa mahal, tapi tetap aja laku. Jadi ada pemasukan dari tiket yang dijual dari itu. Terus nontonnya ya juga dari HP. Saya rambut dengan seluruh aku rambut dengan kita saya Nah itu yang bisa jalan itu sekarang seperti itu. Karena kenyataan tidak boleh ada penonton yang datang ke lapangan. Tapi kalau nonton dari HP-nya sendiri kan bisa. Nah sekarang itu yang laku itu seperti itu. Nah maka ini Klaten ini saya juga berharap ada yang bisa seperti itu. Ada yang bisa seperti itu sehingga dia bisa menggelurakan sepak bola di Klaten dengan sistemnya seperti itu. Nah, kemarin itu yang banyak dibahas adalah olahraga yang bisa jalan itu katanya hanya seperti itu yang bisa jalan. Kalau yang olahraga yang sifatnya fisik yang langsung itu nggak bisa jalan karena memang nggak boleh ditonton. Ini itu sedikit gambaran yang ada di sekarang ini, yang ada di negara kita mengenai
kemungkinan adanya bantuan baik itu langsung maupun sponsorship yang kemungkinan bisa kita raih. Nah, kalau Suparjo itu perusahaannya masih banyak, tapi juga saya tidak yakin. Saya tidak yakin untuk bisa memberikan bantuan sesuai apa yang kita inginkan. Ya, saya kira itu. Terima kasih Pak Bernah. Pokok dari